lagi di Momstock barengan saya Adis Dan Lulu lah. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan kita kali ini, aku mau ngingetin dulu nih, Momstock Podcast Parenting ini sudah bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, di websitenya doodle.co.id/moms-talk, dan udah bisa didengerin juga di Noise. Yeay. Perdana ya kita ya di Noise ya. Iya betul, itu dia. Tinggal ketik aja pokoknya Momstock gitu, nanti keluar kita berdua. Lu Ya, ini mau bahas apa nih kita hari ini? Kita hari ini akan membahas soal ayah. Sentuhan ayah itu penting gak sih kalau menurut kamu buat anak-anak? Penting lah, penting banget. Ya kan, ibu aja penting ya, ibu kan penting. Sentuhan ibu gak sih? Sama pentingnya? Nah, menurut kamu sama pentingnya, iya. Kenapa tuh? Karena kalau sentuhan ibu tuh kan kita memberi ketenangan, kita memberi kasih sayang ke anak. Tapi si anak ini kan harus kita bekali juga dengan rasa-rasa yang membuat dia itu aware, yang dia itu waspada. Bapak-bapak kan gitu ya, dia itu apanya ya namanya ya, bukan sensasinya, dia itu ngasih ke anak itu feeling Vibe-nya. aman, safe gitu. Jadi keduanya nih kalau bisa harus berimbang sih, Dis. Betul, anak tuh kayaknya kalau disentuh sama bapak mungkin yang akan mereka rasakan adalah rasa terlindungi. Ya. Bisa berlindung di ayahnya gitu ya. Betul. Meskipun ibu juga bisa, cuma kan tipe sentuhannya kan juga beda gak sih? Kalau menurut penelitian sih katanya beda. Gitu Ibu ya? tuh lebih ke kasih sayang yang Iya. lembut, yang menyayangi, kayak Kok gitu. kayaknya kalau aku kebalik ya. Kayaknya bapaknya lebih Sentuhan. lembut gitu daripada aku, tapi tetap laki. Maksudnya tetap ada lakinya. iya. Secara nggak langsung tuh ketransfer. Anak kita aja beda loh kelihatannya. Si Rumi tuh kayak lebih berani karena dia sentuhan ayahnya dari waktu kecil lebih banyak kayaknya. Betul. Kalau ngomongin soal sentuhan bapak, Rumi ini emang anak bapak banget. Sejak kan? dia usia 2 bulan kan memang aku udah mulai kerja. Itu di rumah sama bapaknya jadi ayah ASI. Itu Nah, jadi apalagi sangat, ayah ASI iya, kan. ayah ASI, betul. Bapaknya yang ngasih susu, bapaknya yang Keren apa segala banget. macam gitu kan. Iya. Jadi itu mungkin yang bikin Rumi ternyata mungkin berdampak ke Rumi yang sekarang tuh jadi kayak gini gitu. Iya gak sih? Tenang banget loh Rumi. Kalau itu. Rui dan Abram nih gimana nih sama ayahnya? Kalau Rui dan Abram tuh kalau bayi tuh papanya tuh emang model yang takut gitu ya, megang bayi tuh takut, terus dia kayak masih belum ngerti ini tuh mau diapain sih anak ini, dia nggak ngerti karena dia nggak ada experience itu kan. Nah tapi baru gede-gede ini mereka tuh dapet itu sentuhannya si papa ini. Aku juga kaget, aku nggak pernah bilang apa-apa. Ya selama ini aku emang kasih tahu terus ya, kayak misalnya ada referensi apa nih pak nih pak dibaca apa dia masih oke tapi yang actionnya bener-bener tuh emang akhir-akhir ini Baru-baru ini iya. ketika anak jadi orang nggak sih, maksudnya udah bisa diajak diskusi, Nah. udah bisa ini gitu, emang biasanya gitu ya. Dan kamu tidak sendirian loh, karena banyak sekali di luar sana bapak-bapak yang memang Kayak gitu belum ya? berani gitu megang anak bayi, bingung mau ngapain. Dan dia nggak tahu nih si anak mau diapain, nangis, dia taunya bayi tuh sama ibu aja deh yang ngerti ibu. Iya, itu gitu. mindset itu emang udah jadi kayak stereotype ya. Oke. Pokoknya ngurusin bayi itu ibu gitu Nah kan. taunya gitu kan. Iya, sebenarnya ternyata tidak begitu. Sebaiknya nggak begitu, tapi sentuhan itu kan memang ngaruh ke perkembangan bayi. Dari sebayi mungkin mereka tuh harus sudah terbiasa disentuh. Dia tuh pasti paham mana sentuhan bapak, mana sentuhan Oh dia ibu, paham ya. mana sentuhan orang lain gitu Oke. kan. Orang digendong aja pasti nangisnya juga beda. Misalnya kalau misalnya digendong sama aku tuh dia pasti nyari-nyari nenen gitu ya. Oke, waktu iya, bayi. betul. Digendong sama bapaknya enggak. Dia lebih tenang gitu. ya. Iya, nggak nyari nenen karena Nggak. dia tahu ini bukan bau ibu, ini pasti nggak ada nenennya nih gitu kan. Oke. Bayi itu pinter sebenarnya kan, karena masa-masa mereka berkembang yang sangat pesat kan memang di usia minggu-minggu awal, Iya, bulan-bulan iya, awal bulan itu. setahun lah. Iya. Setahun awal juga Menurutku bagus. kalau ya. misalnya memang ayah juga sudah turut menyentuh di masa-masa itu, pasti anaknya akan berbeda gitu. Betul, pas apalagi pas perkembangannya. dia ini ya, pas dia udah bisa interaksi sama orang lain dan sebagainya, dia itu akan merasa lebih pede sih aku lihat. Anak yang banyak disentuh dan berinteraksi sama ayahnya tuh, anak itu lebih tenang, Iya. lebih pede. Dia Iya. tahu apa yang dia mau.
dia bisa mengutarakan aku mau ini mau itu aja Berani masih gitu anak ya. Itu aja masih anak loh, apalagi ketika dewasa tuh pasti nanti pengaruhnya gede banget. Dan itu juga bisa membantu si bayi identifikasi gitu ya, kayak yang tadi aku bilang, si anak nih bisa membedakan gitu ketika dia disentuh tidak hanya dengan ibunya tapi juga ada sentuhan laki-laki gitu ya, terus bapaknya gitu kan, itu juga dia lama-lama kan jadi bisa bedain. Dengan itu juga membantu apalagi anak perempuan ya buat bedain sentuhan melindungi atau membahayakan. Sepenting itu ternyata. Sepenting itu ya. Ini berarti kayak di alam bawah sadarnya gitu dia bisa ngerti itu ya. Betul. Jadi waktu nanti anak perempuan ini sudah dewasa, dia bisa tahu, bisa dengan mudahnya membedakan mana sentuhan yang melindungi sama yang membahayakan gitu. Kalau itu juga pastinya harus dibantu sama sounding ya, di sounding terus siapa yang boleh pegang, mana yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh, segala macam. Kan sama ayah juga kan sentuhan di area-area tertentu itu kan ada batasnya di umur tertentu kan. Betul. Nah tapi setidaknya sebelum umur itu tercapai nih dia udah inilah sama ayah itu experience-nya tuh udah full lah, menyenangkan kayaknya. Rumi itu di usia 2 tahunan tuh sempet aku kan memang sounding dari Rumi kecil itu memang Rumi tidak ada yang boleh pegang vagina Rumi kecuali ibu sama bapak kalau cebok aja. Oke. Udah aku sounding gitu terus gitu kan. Nah suatu kejadian ini baru aja belum lama karena mamaku sempet di Solo lama yang Rumi tuh mau cebok habis pipis. Mamaku tuh mau cebokin dia itu sampai nggak boleh pegang vagina Rumi gitu. Dia bisa bilang gitu. Iya dia bener-bener membatasi, nggak boleh, yang boleh pegang cuma ibu sama bapak aja. Gitu debat mamaku, aduh anak lu ini terlalu menyerap, gimana nih pendekatannya kan susah ya. Tapi udah berhasil. Ya udah cebok sendiri nggak apa-apa, dibersihin ya itunya, akhirnya cebok sendiri. Abis itu ketemu sama aku, mamaku cerita, aku kasih tau, nggak apa-apa kalau Jida kan neneknya Rumi, nggak apa-apa, Jida juga perempuan, bla bla bla. Dan akhirnya senyangkut itu di kepalanya dia sudah. Makanya bagian memegang vagina itu memang anak tuh kalau di sounding tuh pasti masuk banget. Pasti gitu. masuk. Nah, apalagi kalau berarti saat ayah memberikan sentuhan fisiknya ke anak itu juga sekalian itu ya, kita secara verbal ngomong dan dia juga si ayah ini memberi contoh. Yang disentuh aman tuh rasanya kayak gini dan nanti kalau gede dia tuh mungkin baru bisa bedain gitu loh. Yang ini tuh membahayakan. Kamu mau berbuat apa nih sama aku? Gitu. Dia kan tahu bedanya. Dia bisa bedain. Kalau papaku dulu nggak gini rasanya dipegangnya, mungkin gitu ya. Nih ada lagi sifat dasar sentuhan ayah itu dipercaya bisa membantu anak ngenalin persendiannya. Jadi tekanan susunan saraf yang dilakukan sama anak itu dipercaya akan membangunkan syarafnya yang tertidur, itu namanya aktivasi. Ini adalah kata seorang pakar neuroscience terapan, Anne Gracia. Ini gitu. Persendian itu mungkin untuk mengetahui bagian-bagian tubuhnya gitu ya, kayak ini kaki, ini kaki bawah gitu kan sih. Jadi memang mungkin model sentuhan laki kan kayak lebih tegas, lebih beda gitu. Jadi sama dia kita kerasa yang gitu ya. Ini yang dipegang kakiku, jadi, ini yang dipegang tangan. Nah itu namanya aktivasi, ada kegiatan aktivasi di situ gitu. Kalau ibu cuma ya, itu segitunya. Kalau ibu tuh cuma pegang elus-elus, ibu tuh elus-elus, terus dicium-cium, elus-elus lagi gitu kali ya. Gendong. Anakmu tuh tapi sekarang tuh touchy nggak sih? Mereka tuh menyentuh nggak sih? Kalau yang gede itu emang dia dari dulu suka banget megang-megang gitu. Pokoknya dia apa-apa harus dipegang, tidur harus dipegang. Waktu dia kebangun, waktu tidur pun dia nyari tangan, nyari apapun yang dia bisa pegang, dia nggak bisa. Jadi ya touchy juga termasuknya touchy ya. Rumi tuh touchy banget, dia pasti dari kecil. Bahasa sayangnya dia, love language-nya dia itu pasti peluk, cium, sayang, terus bilang juga selalu sayang banget sama ibu gitu, sayang banget sama bapak. Diajarin nggak? Maksudnya kayak emang dia naturally kayak gitu. Kayaknya emang itu yang kita tunjukin di rumah, itu yang dia dapat, jadinya dia terapin itu juga kali ya. Jadi anak, menurutku Rumi sudah sejauh ini terbentuk menjadi anak yang penuh kasih sayang dengan caranya dia nunjukin kasih sayang ke kita tuh begitu. Bangun tidur happy moodnya, senyum, pengen peluk dulu apa segala macam gitu. Ya berarti yang selama ini contoh yang diberikan orang tuanya itu dia bisa nangkep dan dia bisa mengekspresikan itu kan. Iya. Dan kadang jadi trik juga ya buat dia, maksudnya kalau misalnya kira-kira dia melakukan sebuah kesalahan yang ada potensi aku Rumi langsung gitu, peluk ya, langsung sayang gitu. Bisa menghindarkan dia dari
kegiatan marah ya. Berarti dia udah di usia yang dia tuh udah bisa kayak gitu ya, udah apa namanya, udah ngerayu-ngerayu, udah gitu bisa. Iya, pinter ya. Tapi kalau bapaknya anak-anak nih, lu pernah ngobrolin itu gak sih? Pernah ngobrolin bahkan sebelum kalian punya anak nih soal sentuhan nih. Soal kamu tuh akan menjadi ayah yang seperti apa sih? Apakah kamu akan megang anak-anakmu nanti kalau udah lahir gitu? Oh, harapan dan cita-cita itu kan setinggi langit ya. Maksudnya kita menggantungkan harapan dan cita-cita, dan juga kita tuh udah kayak nanti kalau kita punya anak semua pasti gitu ya. Pasti anda semua tuh kayak gitu. Kayak ibu-ibu semua dan calon couples itu lah, calon bapak ibu tuh pasti kayak gitu. Tapi pada kenyataannya saat praktek tidak semudah yang diharapkan kan kayak gitu. Nah, aku tuh banyak mendapatkan apa ya, masalah itu bukan masalah ya, kayak kesulitan tuh suamiku tuh kayak dia emang nggak ada contoh merawat anak kecil. Dia 3 bersaudara cowok semua. Jadi kayak dia tuh kayak menunjukkan kasih sayang aja juga bingung. Selama ini di keluarganya kan juga dia cowok kan gengsi-gengsian mungkin ya. Jadi ke anak juga dia nggak bisa full gitu, nggak tahu deh. Tapi selalu aku bilang ayo dulu, katanya mau kayak gini kayak gitu ya. Iya nanti dicoba dan alhamdulillahnya ketika anak ini sudah mulai gede, udah bisa komunikasi 2 arah, papanya udah nih kayak dia melted sendiri gitu loh. Hatinya tuh kayak aduh anakku udah gede-gede ya. Udah lucu ya gitu. Aku suka banget melihat kasih sayang bapak dan anak ya. Tapi suamimu tuh pernah, aku tuh ada meeting malam sama suamimu sama ada teman-teman. Terus aku ngajak anakku. Terus anakku dijemput sama bapaknya. Pakar tuh sampai bilang loh, aku tuh baru ini loh ngelihat anak perempuan sama bapak sedekat itu katanya. Iya kan? Berarti dia kan, juga sering bilang gitu. Dia pengen mungkin dari situ ya dia akhirnya tuh di rumah tuh mencoba deket sama anakku gitu. Tapi berhasil. Alhamdulillah, dia kan harus selalu pakai contoh ya. Ya terus aja deh dicontohin. Karena emang Rumi kan sama bapaknya emang kebiasa berdua dari umur 2 bulan kan emang aku tinggal apa segala macam itu. Terus berarti memang kalau udah lihat contoh, kalau sudah teredukasi si ayah kan oh akhirnya paham mungkin, oh ternyata anak bayi itu nggak apa-apa dipegang sama bapaknya. Oh mungkin kan kadang-kadang masalahnya ada di nanti salah lagi gue nih gendongnya, nanti salah lagi megangnya, salah pencet ntar keseleo lagi anak bayi. Ada mungkin kan? Ya kekhawatiran itu. Tapi mungkin yang perlu ditekankan dari cerita kita tadi itu, aku kayak ngambil apa ya, kayak ada garis besar atau kesimpulan. Jadi ayah itu nggak selamanya harus kita yang bisa paksa, ngerti nggak sih? Kayak kadang tuh ibu tuh kayak nih nge-tag di Instagram, di TikTok, kita udah nge-share apa-apa lah ya, link apalah ya. Nah, aku habis baca buku nih, ternyata tuh kita tuh harus co-parenting tuh kayak gini, misalnya kayak gitu. Itu belum tentu dia mau denger dari kita, yang modelnya harus melihat contoh kayak suamiku. Nah, itu tuh memang harus banyak dibiarkan untuk bereksplorasi sendiri, ketemu itu. Atau kita bikin komunitas saja ayah anak ya. Mungkin komunitas ya. ayah anak day out gitu sama ayahnya. Tapi terus kayaknya, kumpul bareng kayak kita kalau play date kan biasanya ibu-ibu tuh. Ibunya harus nggak ada deh, kayak ibunya harus nggak ada biar dia nggak tertekan. Kalau ada ibunya itu loh kayak itu loh pak kayak itu kan kayak gitu, dia pasti malah jadi tertekan. Sempat dilakukan tuh lu sama sebuah komunitas di kota Solo. Waktu itu hari ibu itu ada di hari ini ibu istirahat aja di rumah, anak-anak sama ayahnya kita ajak riding, komunitas motor waktu itu. Lucu banget itu tuh. Rumi ikut atau cuma sekedar tahu ya? Terus berhasil nggak kira-kira? Berhasil, lucu, ibu-ibunya dibiarin me time, dibiarin lu mau ngapain, lu mau nyalon, lu mau perawatan, boleh. Terserah gitu. Itu boleh dicoba. Kan? Lucu banget ya, tapi kalau bisa jangan hari ibu aja. Setahun sekali masa me time-nya dibiarin ya kan. Terus sentuhan ayah, jadi menurut aku kesimpulannya sentuhan ayah tuh ternyata penting banget dan memang ngefeknya segitu ngefek ternyata sampai ke anak gede. Nantinya dia bakal bisa ngebedain sentuhan mana yang berbahaya, mana yang aman, mana yang boleh dan yang enggak. Betul. Gitu kan. Ternyata segitu pentingnya. Terus berarti kalau besok punya anak lagi nih misalnya, si bapak kira-kira akan mau menyentuh anaknya dari dini nggak? Dari bayi? Jadi ceritanya begini. Akhir-akhir ini tuh saya nggak tahu ya. Saya jadi berpikir gitu loh. Suami saya ini ngebaik-baikin anak-anak nih karena pengen punya anak lagi, atau emang dia lagi pengen sama anak. Tapi akhir-akhir ini tuh, ayo mah,
ini lagi program yuk satu lagi, misalnya kayak gitu. Dua lagi dia ngomong nggak satu lagi, program dua lagi deh kayak gitu. Nah aku berharap ya kita harus selalu diisi dengan pikiran baik ya. Takutnya tuh dia sebagai personality tuh sebagai ayah udah beda dari anak pertama, kedua dan sekarang tuh udah beda banget ya. Aku harapanku kalau misalnya besok kita punya anak lagi, dan aku yakin sih akan beda walaupun 10%. Tapi kan kemajuan. Tapi gede. Insya Allah nih banyak. Kemajuannya gede banget yang ini. Jadi ibu bersabar aja kalau yang suaminya belum bisa sentuhan fisik ke anak yang banyak, ya nggak sih kayak ya mungkin dia belum tergerak hatinya kayak suami saya kemarin. Iya karena emang bener harus lihat contoh, harus well educated lewat kayak gini diajak dengerin mungkin, diajak nonton. Terus juga anak pertama ke kedua kan pasti berkembang ya. Si ibunya bapaknya juga pasti akan belajar dari apa yang dia lihat kan. Terus apa yang dia rasakan sama anak-anak tuh menumbuhkan cinta juga di bapaknya itu. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi kasih referensi yang banyak aja. Jadi kayak ya dari podcast, entah itu dari kita atau dari media lain atau orang lain, ya semoga bisa segera tersentuh deh semua bapak-bapak yang di sana ya gitu. Pokoknya sentuhlah anakmu selagi kau bisa menyentuhnya. Karena ada masa-masa nanti kalau misalnya apalagi anak perempuan ya. Betul. Anak perempuan sama ayahnya kan pasti akan ada batasan-batasan. Anak cowok juga kan ketika dia udah agak mau gede gitu udah malu. Bapaknya udah ada batasan gitu, udah punya privacy. Betul. Di agama pun dibatasin kan Dis, maksudnya kayak kita misalnya di muslim tuh dibatasin anak tuh boleh dimandiin ibunya anak laki-laki tuh sampai cuma umur berapa tahun, nggak sampai 8 tahun deh kayaknya. Jadi itu udah menuju dewasa ya. Dimanfaatkan ya Beb ya. Iya benar, sentuhlah anakmu selagi masih bisa menyentuhnya, sentuhlah dengan penuh kasih sayang, dengan maksud yang baik, yang melindungi dan segala macam. Jangan lupa juga kalau Moms Talk podcast parenting ini sudah bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, di websitenya doodle.co.id/moms-talk, dan sudah bisa juga didengarkan di Noise. Yeay. Terima kasih ya Lulu. Terima kasih Moms. Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya.